Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat pendengar radio Silaturahim dimanapun Anda berada, di Jakarta, di Cibubur, di Batam, di Sukabumi, kemudian juga di Bondowoso, di Aceh, di Yogyakarta, dan di mana tempat Rasil bisa ditangkap. Kita jumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga. Alhamdulillah di sini sudah hadir Ustadz Husein Alatas, Ustadz Abu Bakar Baraja, dan Bahajah Nur Nuning. Ada 3 kasus yang masuk, dan sebelum kita mulai acara ini, tentu kami akan memanggil nama-nama yang sudah membantu acara ini sehingga acara ini terselenggara dengan baik, yaitu Fatir, kemudian Andika, Rio, dan Hasan Sajali, dan juga Atif Setiabudi, juga Algi. Baik ya, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Iwan dan Awad, kita sudah membaca Al-Fatihah sama-sama. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menghadapi berbagai problem yang kita hadapi sehari-hari. Baik, Mbak Nuning, bisa dibacakan kasusnya seperti apa? Silakan Mbak Nuning. Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husein, Ustadz Abu Bakar, dan semua yang berada bersama-sama Psikologi Keluarga. Jadi di kasus yang pertama itu, seorang yang dengan kekayaan luar biasa 500 miliar lebih, tetapi sangat gelisah karena kelima anaknya tidak ada satupun yang menurun dari usahanya berbisnis ini. Nggak ada kepandaian dalam berbisnis. Jadi gimana nanti kelangsungan perusahaan ini sepeninggalnya, itu yang selalu dicemaskannya. Anak-anak hanya sebagai penikmat kekayaan saja dan tidak paham apa-apa sama sekali terkait dengan bisnis. Jadi apa ya Ustadz, upaya yang bisa membelokkan pikiran anak-anak bahwa mempertahankan kekayaan bukanlah tujuan hidup. Agar pikiran saya juga berpikir seperti itu, mempertahankan kekayaan bukan tujuan hidup. Yang jelas ini gelisah karena usianya sudah 68 tahun dan mulai sakit-sakitan. Kemudian kasus yang kedua terkait dengan seorang ibu mendidik anak sampai besar, dari kecil hidupnya senang, keduanya kuliah, dan saat ini saya merasa sangat tidak damai, tidak nyaman karena anak-anak lebih suka bersama teman-temannya. Mereka gak mau cerita apapun, lebih banyak diam, dan saya khawatir ada sesuatu yang tidak saya ketahui Ustadz. Bagaimana kami bisa bicara dengan dirinya? Dan yang terakhir, seorang istri yang bekerja, suaminya juga, tapi karir istri ini lebih baik dari sang suami. Jadi gak bisa disalahkan kalau ada beberapa pekerjaan rumah yang tertunda saking sibuknya. Jadi saya Ustadz biasa aja sih, tapi beda dengan suami yang santai dengan tenangnya, bahkan diam-diam Ustadz, dia punya istri lagi. Jadi saya bingung, mau kerja terus apa berhenti aja nih? Mohon solusinya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada.
Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Wa ba'du, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, pagi hari ini alhamdulillah bersama Ustadz Abu Bakar Baraja, Ibu Hajjah Nur, ada Ustadz Muhammad Krishna, Abdul Hasan Syadzili, Atib Setiabudi yang setia menemani kita sesuai dengan namanya. Itu pula Algi, ya. Kemudian anak-anak kita yang sedang magang, seluruh kerabat kerja di studio, para pencinta radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa pada saat kita menjalani, melangsungkan kehidupan ini, seluruh sepak terjang kita, ucapkan kita, sikap kita senantiasa di bawah bimbingan, tuntunan, taufik dan hidayah dari Allah. Allah lindungi kita dari penyimpangan dan ketergelinciran. Apalagi pada usia kita pada saat ini, usia senja. Nabi diwafatkan pada usia 63 tahun berdasarkan perhitungan Hijriah. Sedangkan saya sudah berusia 66 tahun. Diberikan tambahan dan bonus agar kita bertaubat kembali kepada Allah, memperbaiki apa-apa yang salah selama ini dari perbuatan kita. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk dapat mempergunakan sisa umur kita dengan sebaik-baiknya. Dan ini merupakan usia yang amat rawan. Karena imma jannatun abada au narun abada. Usia ini yang akan menentukan apakah kita akan berdiam di surga untuk selama-lamanya ataukah dalam azab api neraka untuk selama-lamanya. Ini bukan soal yang kecil, bukan keberuntungan yang kecil atau penderitaan yang kecil, tapi ini menyangkut kebahagiaan kita yang abadi atau penderitaan kita yang abadi. Oleh karena itu pada kasus yang pertama, seorang berusia 68 tahun dengan aset yang dimiliki senilai 500 miliar. Bagi orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tolok ukurnya, uang ini besar. Padahal sebetulnya uang ini tidak berarti apa-apa. Baru berarti bisa dipergunakan untuk bekal hari akhirnya. Untuk mengerjakan amal soleh, untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang bertakwa. Karena mereka merupakan amanat Allah. Tapi kalau dia berpikir untuk menambahkan asetnya, mengembangkan bisnisnya, begitu juga ingin anak-anaknya juga peduli terhadap bisnis, sedangkan dia tidak peduli terhadap Allah, maka dia akan mengalami kerugian di dunia, kerugian di hari akhirat. Harta yang dimiliki akan menjadi beban yang berat di hari kemudian nanti. Anak-anak juga yang lupa kepada Allah, yang hidup dalam keadaan hedonis, menikmati kekayaan yang dimiliki akan menjadi beban yang lebih berat lagi di hari kemudian nanti. Oleh karena itu yang seharusnya difikirkan bukan bagaimana memberikan pendidikan kepada anak-anaknya untuk melanjutkan bisnisnya. Walaupun berbisnis, berusaha merupakan satu keharusan. Tapi pertanyaan apa yang akan Anda bawa di saat Anda dipanggil oleh Allah? Bagaimana Anda menjawab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amanat harta dan anak-anak yang Allah titipkan pada Anda? Oleh karena itu, bagi penanya tadi, sampaikan kepada saudara kita ini agar betul-betul mulai membanting haluannya dari dunia menuju kehidupan akhirat yang kekal. Dia berjuang dengan hartanya untuk mempersiapkan bekal akhiratnya, juga untuk mendidik anak-anaknya agar ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si bapak bisa memanggil orang-orang yang arif untuk memberikan pengarahan pada anak-anaknya, di samping mereka membekali diri mereka dengan usaha duniawi, tapi usaha tersebut usaha yang tidak terlepas dari tujuan akhirnya. Sebagaimana firman Allah yang mengisahkan nasihat dari Musa dan Bani Israel kepada Qarun. Harta yang dimiliki sekarang oleh bapak tidak berarti apa-apa dibandingkan harta yang dimiliki Qarun. Allah berfirman, "Wattaqi fima atakallahu daral akhirah." Hendaklah kamu bersungguh-sungguh mempergunakan apa yang Allah berikan padamu
untuk membangun akhiratmu. Allah gunakan kata ibtaghi di sini menggambarkan tekad, kesungguhan agar yang Allah berikan untuk kita, baik itu ilmu, harta, kedudukan, fasilitas, kita pergunakan untuk membangun akhirat kita yang kekal dan abadi. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Karena kamu hidup di dunia, keluarga kamu juga. Jangan kau lupakan bahagian dari duniamu. Cukupi kebutuhan kamu dan keluargamu. Tapi hati kamu, keluarga kamu hendaklah tertuju pada akhirat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Sebagaimana kebutuhan kamu, keluarga kamu, hendaknya kamu berbuat baik juga kepada sesamamu, terutama sekali kerabat-kerabatmu, tetanggamu, saudara-saudari kaum muslimin. Hendaknya kamu berbuat baik kepada mereka sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Betapa mudahnya kalau Allah Subhanahu wa taala ingin mengambil kembali harta-harta milikmu. Wala tabghil fasada fil ard, jangan kamu melakukan kerusakan di atas muka bumi dengan apa yang Allah berikan kepada kamu. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan. Terkadang kita melihat mereka-mereka yang berlomba-lomba untuk memperkaya diri, membanggakan aset dan milik mereka. Seperti yang kita lihat setiap tahunnya muncul data-data mengenai orang terkaya di dunia. Apakah mereka menggiurkan? Sama sekali tidak. Apakah mereka patut untuk dijadikan sebagai idola, sebagai tujuan? Sayang, bumi dan seluruh isinya di alam raya ini merupakan benda kecil yang tak berarti. Alam raya jauh lebih luas daripada kehidupan di bumi ini. Oleh karena itu rugi sekali kalau kita mengorbankan tujuan hidup kita hanya untuk kesenangan sesaat yang tidak berarti. Tolong ingatkan saudara kita, hati-hati. Jangan sampai seluruh yang kamu miliki kelak akan menjadi beban yang berat buat kamu. Untuk pertanyaan kedua. Seorang ibu bersedih, berduka, dia mendidik anaknya dari mulai kecil hingga dewasa. Sukses dalam pendidikan, tahu-tahu anak-anak tersebut lebih suka dekat dengan teman-temannya daripada ibunya. Maaf ibu, saya ingin bertanya, yang ibu dapatkan pada saat ini bukankah itu buah pendidikan ibu? Artinya buah yang saat ini ibu rasakan adalah tanaman yang ibu tanam. Apakah sebelum ibu selalu mengingatkan anak ibu kepada Allah, memperkenalkannya pada kewajibannya kepada Allah, kewajiban kepada kedua orang tua? Apakah ibu lebih fokus kepada pendidikan mereka, selalu mengingatkan mereka, kemudian nilai-nilai juga yang mereka dapatkan, kemudian jenjang pendidikan mereka, apakah lebih berat ke sana atau berat kepada Allah? Saya yakin kalau ibu lebih berat kepada Allah dalam mendidik anak ibu akan lebih berat kepada ibu daripada dunia mereka. Oleh karena itu, maaf, ibu jangan tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, karena saya juga nggak kenal ibu, nggak melihat wajah ibu, nggak tahu siapa ibu. Tapi ini merupakan buah dari apa yang ibu tanam. Oleh karena itu, untuk tidak menimbulkan penyesalan, coba ibu kumpulkan anak-anak. Ibu ajak mereka untuk mengingat Allah. Ibu undang orang-orang yang bisa memberikan nasihat kepada mereka, agar mereka tahu kewajiban mereka pada Allah. Karena siapa yang menjaga kewajibannya pada Allah, Allah akan jaga dirinya. Dan juga Allah akan jaga orang yang mendidik mereka. Jadi kalau ibu didik mereka untuk ingat Allah, Allah akan ingatkan mereka kepada ibu. Kalau ibu mendidik mereka untuk mengutamakan Allah, mereka akan mengutamakan ibu dari teman-teman mereka. Oleh karena itu coba mulai. Ibu jangan mengatakan bahwa ini terlambat. Mulai dari sekarang. Ibu ajak mereka. Ya, pertama ibu ajak, lama-kelamaan insya Allah mereka akan datang sendiri. Siapkan waktu bagi ibu sama mereka untuk berkumpul, untuk mengingat Allah. Ingatkan bahwa ibu sudah tua. Sebentar lagi ibu akan meninggalkan kalian. Ibu ingin kalian akan menjadi orang-orang yang menyelamatkan ibu di hari kemudian nanti dengan ketaatan kalian pada Allah. Tapi kalau kalian lupa kepada Allah, akan menjadi tanggung jawab ibu di hari kemudian nanti. Karena ibu sebelumnya tidak mengingatkan kalian pada Allah. Jadi mari bersama-sama hubungkan hidup kita dengan Allah. Walaupun kita bagikan lampu yang sehat, elektronik yang sehat, tapi kalau terputus dari Allah, dia tidak akan menyala.
Tapi begitu kita hubungkan diri kita, anak kita kepada Allah, dia akan terang benderang. Man yahdillah fahuwal muhtadi. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, gak ada seorang pun yang bisa menyesatkan mereka. Tapi begitu Allah tinggalkan mereka dalam keadaan tersesat, siapa lagi yang kuasa untuk memberikan petunjuk kepada mereka? Saya harap ibu tidak tersinggung, karena kadang-kadang obat yang mujarab itu pahit rasanya. Ibu harus bisa melihat ke diri ibu, menumbuhkan kesadaran, memurnikan jiwa kita, insya Allah akan terjadi perubahan yang signifikan dalam kehidupan kita ke arah yang positif. Adapun yang ketiga, seorang istri karena karirnya lebih baik dari suaminya, akhirnya dia lebih banyak sibuk bekerja, hingga banyak apa yang harus dilakukan dari kewajiban kepada suaminya, akhirnya tertinggal. Akhirnya digantikan oleh wanita lain untuk memenuhi kebutuhan sang suami. Yang jelas suami di sini, ya, kalau kita perhatikan memang dia secara tidak langsung ya menyakiti perasaan ibu. Langsung atau tidak langsung menyakiti perasaan ibu, dia menikah lagi. Padahal mungkin beban rumah tangga banyak ditanggung oleh ibu. Ibu bertanya, apakah ibu harus berhenti? Apakah ibu melanjutkan pekerjaan? Kalau ibu melanjutkan pekerjaan, ibu bakal mengabaikan kewajiban ibu kepada suami, maka otomatis suami juga akan apa? Akan mencari saluran yang lain. Dan kita harus tahu bahwa sebetulnya yang dibutuhkan suami itu bukan hanya sekedar hubungan biologis, tapi kehangatan, kedekatan, dan kehadiran. Begitu juga yang dibutuhkan istri juga bukan hanya sekedar dalam berumah tangga itu kebutuhan biologis, bukan. Kehadiran dan kehangatan itu tidak mungkin dapat digantikan dengan yang lain. Biar ibu berikan fasilitas macam-macam, tapi kalau ibu tidak hadir di hati orang-orang yang ibu cintai, niscaya ibu akan terlupakan. Begitu juga sebaliknya seorang suami, bagaimanapun dia berikan fasilitas buat istri dan anak-anaknya, kalau tidak hadir di tengah mereka, maka kedudukannya di hati mereka juga akan menurun sedikit demi sedikit. Oleh karena itu Allah berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Oleh karena itu seandainya ibu harus bekerja, ibu harus betul-betul membagi waktu ibu. Ada sepertiga untuk pekerjaan, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk istirahat ibu. Tapi kalau waktu untuk keluarga ibu gunakan untuk bekerja, walaupun nilai pendapatan ibu lebih tinggi dan meningkat, begitu juga waktu istirahat ibu korbankan untuk pekerjaan. Seperti kebanyakan orang pada saat ini di malam hari pun tidak bisa tidur. Depresi sekarang di mana-mana. Karena pekerjaan di waktu siang juga mempergunakan waktu istirahat kita hingga terjadi ketegangan. Padahal seharusnya kita ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk pekerjaan kita, ada waktu juga untuk istirahat kita. Jadi ibu jangan, karena pekerjaan yang menyibukkan ibu dengan pendapatan katakan yang melimpah, kalau ibu tidak hadir di hati suami ibu, di hadapan anak-anak, akhirnya ibu dianggap hanya sebagai ATM buat mereka. Mereka hanya ingat pada saat apa? Pada saat perlu uang. Pada saat mereka tidak perlu uang, karena ibu tidak hadir bersama mereka, ibu merupakan sosok yang dilupakan, bersusah payah bekerja, hanya keletihan yang ibu dapatkan tanpa kehangatan. Jadi coba bagi waktu ibu sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk beristirahat. Insya Allah ibu akan menjadi wanita yang paling bahagia, mulia di dunia, mulia di hari akhirat. Kalau penurunan harta, kata pendapatan ibu dari 100 juta menjadi 50 juta, atau dari 50 menjadi 25 juta, yang 25 juta lebih berkah dibandingkan yang 50 juta, kalau ibu hadir bersama mereka. Dan saya ucapkan hanya dari pengalaman pribadi saya. Kita walaupun sudah mulai usia lanjut, ya, mungkin berkaitan dengan dorongan biologis menurun. Itu merupakan fakta. Bersama usia lanjut, Allah persiapkan dirinya untuk bersiap-siap, berkemas untuk kembali pada Allah. Bukan justru apa? Dia berkeliling mencari obat-obatan untuk menjadi laki-laki perkasa, itu orang yang betul-betul
tidak berbekal untuk hari akhir. Jadi dalam kondisi seperti ini kita butuh ada pasangan kita di sisi kita ya. Memberikan, walaupun hanya duduk di samping kita, sudah memberikan kehangatan. Apalagi kalau dia juga berkata-kata dengan baik ya. Memberikan juga motivasi buat kita, saling mengingatkan kepada Allah, itu subhanallah yang kita rasakan pada saat itu lebih indah daripada saat kita berada pada pasangan muda. Masih usia 25-30 tahun, pada saat itu beda pola pikir kita. Di hari tua justru kita menikmati kehangatan manisnya rumah tangga lebih daripada sebelumnya. Jadi coba ibu, bagaimana ibu membagi waktu ibu? Kalau ibu berhenti bekerja, apalagi tadinya ibu rajin bekerja, problema akan lebih besar lagi nanti. Ibu akan berhadapan dengan suami, lalu membayangi dia bersama istrinya yang muda. Waduh, ini akan lebih parah lagi. Coba ibu berkomunikasi dengan suami secara jernih, jangan mengikuti hawa nafsu, bagaimana mencari solusi yang terbaik dalam hal ini. Karena menyangkut ibu dan suami, orang lain tidak bisa ikut campur sama sekali. Hadapi dengan cara yang baik-baik, tanpa melibatkan emosi. Mudah-mudahan suami ibu diberikan hidayah, ibu juga diberikan hidayah, dan mari kita berbekal untuk hari akhir kita. Wallahu a'lam. Jadi Mas Krisna, peduli dan hangat itu harus ada di antara pasangannya. Terus kira-kira apa kata Ustadz Abu Bakar ya? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Begitu besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu luasnya sesuatu yang diberikan Allah kepada diri kita. Tapi kita lupa apa yang bisa kita akan lakukan. Allah sudah berikan, tapi kita tidak pernah tahu. Allah sudah memberikan berbagai macam semuanya, tapi kita nggak pernah tahu. Seperti pertanyaan pertama, Allah berikan 500 miliar, tapi mereka nggak tahu. Mereka tahunya hanya 500 miliar. Untuk apa? Untuk digunakan apa? Mereka tidak pernah tahu. Mereka tidak pernah mengetahuinya sejauh mana yang didapatkan itu adalah hasil benar-benar. Mereka nggak ngerti, mereka cuma datang, uang datang, semuanya datang. Tapi untuk apa? Itu yang paling penting. Jadi 500 miliar untuk apa? Berapa zakatnya? Berapa sedekahnya? Berapa yang dia harus keluarkan? Itu yang harus dipikirkan. Itu yang harus dipikirkan. Berapa banyak dia wakafkan sesuatu. Kalau anak-anaknya sudah tidak bisa berbisnis, mereka semua profesional. Mereka semua asik dengan kehidupannya dia. Itu mereka. Dan mereka butuh nggak uang itu? Kalau mereka butuh, kita berikan. Nantinya dia akan memberikan, dia akan mendapatkan. Hasilnya dia yang akan memikulnya. Jadi yang paling penting di sini adalah bagaimana uang itu bermanfaat. Bermanfaat untuk dirinya dan untuk umat. Dan bermanfaat untuk sesuatu yang memang akan berlangsung. Seperti misalnya diwakafkan kepada masjid, kepada sekolah, kepada sesuatu. Itu yang bermanfaat. Kepada anak-anaknya pun, kalau anak-anaknya sudah mendapatkan tempat yang bagus, ya dia di situ yang bagus.
Allah sudah menetapkan semuanya pada dasarnya tepat. Allah menempatkan pada dirinya sesuatu yang tepat, namun mereka memikirkan bagaimana saya harus melakukannya. Dengan jelas secara psikologis, apa yang dia dapatkan itu bukan menghasilkan. Itu tidak menghasilkan, tetapi merupakan satu bahan yang menjadikan pemikiran. Tidak. Kalau mereka mau memikirkan, berpikir kepada Allah, insya Allah akan tepat. Bagaimana? Ya, berikan sedekahnya, berikan zakatnya, berikan tempat yang wajib, yang penuh. Kalau masih ada sisa, buat anak-anak. Nantinya bagaimana? Nanti dia kan harus membisnis. Itu tidak perlu dipikirkan. Kenapa kok kita harus mikirkan bagaimana pelaksanaannya, bagaimana melakukannya? Itu yang menyusahkan diri kita. Belum lagi barang yang seperti ini, benda di sini, bisnis yang di sini. Enggak perlu dipikirkan. Yang perlu dipikirkan adalah apa yang saat ini kamu kerjakan. Itu yang perlu dipikirkan. Amal apa yang sudah diberikan. Ganjaran apa yang sudah dilakukan. Itu yang dipikirkan. Maka perhatikan apa yang sudah dikeluarkan, zakatnya, sedekahnya, wakafnya. Itu yang harus dipikirkan. Sampai sejauh ini masih belum bisa berpikir zakat, sedekah, apa itu? Itu yang perlu. Maka dari itu, oleh karena itu sampaikan kepada dirinya. Ajak dia kepada Allah. Bawa dia kepada Allah. Insya Allah dia akan menjadi yang terbaik. Dan yang kedua, seorang ibu yang senantiasa mengharapkan anak-anaknya berpendidikan, kuliah dengan predikat yang paling bagus, SMA dengan bagus, nantinya dia akan menjadikan orang yang terbaik. Karena ibu ini single partner. Dia cuma seseorang yang ditinggal suaminya. Karena dia sendiri. Dia sendiri mendidik dua anaknya. Bagaimana mendidik dua anak ini agar supaya menjadi yang terbaik. Setelah sudah kuliah, dia lupa. Sebetulnya tidak lupa pada diri ibu. Hanya ibu yang merasakan dia kok lupa. Dia sekarang sama temannya. Perhatikan. Waktu masih kecil, dia masih menurut, masih menganggap ibu. Nah, sudah besar, dia berpikir yang lain. Tapi ketika dia diam, dia tidak berbicara, dia nggak pernah berkomunikasi, itu yang perlu dijadikan perhatian. Sekarang ibu ajak dia, pas pulang sambut, terima, senangkan. Jangan ditanya, tadi gimana, terus bagaimana. Baru datang ditanya bagaimana. Dia nggak bisa menjawab. Dia jawabnya asal-asalan. Oh ya, oh tadi begini, oh ya. Hanya semacam itu. Namun, kalau dia pulang disambut, gembira, menyenangkan, dan membuat hatinya bahagia. Insya Allah anak itu akan bahagia.
Ketika dia tidak mau berbicara, nggak usah dipikirkan. Ajak dia. Seperti tadi pada Ustaz Husain mengatakan bahwa ajak dia kepada jalannya Allah. Ajak dia bersama dengan Allah. Dengarkan pengajian, dengarkan majelis ta'lim. Di situ dia akan. Oh, dia sibuk, dia bekerja, nggak masalah. 2 minggu sekali. 1 bulan sekali. Yang penting dikenalkan Allah. Dikenalkan Allah dari ibu. Pertama kali kita kenalkan Allah yang menunjukkan bagaimana dirinya kenal pada Allah, itu yang penting. Pertama kali kita kenalkan Allah, setelah mengenalkan Allah, di situ ada interaksi. Bagaimana interaksinya dengan kita sebagai mana orang-orang yang lalu, yang bagaimana seperti yang lalu, yang bagaimana membuat dia senang dengan perbuatannya. Itu yang penting. Ketika misalnya dia datang, tiba-tiba dia diem aja, dia masuk kamar, dia dengerin ibunya ngomong. Kita nggak perlu banyak ngomong. Dalam prosesnya, kalau anak sudah mahasiswa, itu kita mendengarkan 75%. 75% itu anak yang berbicara. Kita cuma 25% berbicaranya. Oh ya, terus bagaimana? Selanjutnya, oh begitu. Jadi lebih enak. Dan anak itu akan lebih bisa berbicara, mampu mengungkapkan apa yang terjadi. Dia pengen bicara sama ibunya, nanti bilangin, nggak boleh kalau gitu nggak bisa seperti itu. Nanti kalau kamu melakukan seperti itu dosa. Ya, itu nanti bagaimana kalau kamu tidak melakukan? Dia diem. Karena ibunya yang lebih banyak bicara, dia lebih baik diem. Untuk bisa dia berbicara, kita mendengarkan. 25% kita dengerin, kita ngomong cuman, oh iya begitu. Terus bagaimana? Dengan seperti itu, dia lebih banyak berbicara. Nah, kalau dia sudah banyak berbicara, dekatkan kepada Allah, itu yang paling utama. Dekatkan kepada Allah. Tapi dia sudah mulai banyak bicara. Dekatkan. Ajak dia ke majelis taklim. Benar-benar dia masuk ke dalam satu pola yang baik. Dengan sendirinya, apa yang dia katakan, yang sudah dia sampaikan, itu benar. Dan ketika diajak, dia akan mau. Insya Allah. Dia akan bisa. Insya Allah. Nah, yang ketiga. Yang ketiga ini suatu hal yang unik. Istrinya bekerja untuk menambah penghasilan. Tidak. Suaminya bekerja. Istrinya bekerja. Namun yang lebih tinggi karirnya adalah istrinya. Apa yang terjadi? Nah, seorang wanita itu biasanya sekarang ini lebih cepat naiknya daripada seorang suami. Kenapa? Kenapa kok istrinya lebih cepat? Karena dia bekerja, dia benar-benar, suaminya santai. Apakah suaminya santai pada saat itu? Tidak, cuman karena istrinya yang lebih, yang keluar terus, malam nggak pulang, pulangnya jam 9 malam. Bagaimana menghadapinya suami? Sudah capek, sudah lelah.
bertemu dengan suami sudah berantakan. Apa yang dilihat sama suami? Seperti tadi, Ustaz Hussein mengatakan, sepertiga. Itu kalau dijalankan oleh seorang istri, insya Allah baik. Dan karir tetap. Dia akan menjadi orang yang terbaik. Karena dia benar. Tapi nggak bisa. Kan dia harus lembur. Katakan, saya punya suami. Bilang, saya punya suami. Saya akan melayani suami. Di melayani pekerjaan sudah selesai. Saya akan melayani. Oh enggak, ini harus lembur. Tidak. Ini deadline. Udah harus dikerjakan. Harus gini-gini. Tidak, kasih kepada seorang laki-laki. Tegas. Katakan, saya punya suami, saya harus pulang. Kok harus pulang? Kan sudah diizinkan sama suami. Suami tidak mengatakan mengizinkan. Cuman, oh ya, boleh. Oh begitu, boleh. Hanya mengatakan gitu, yang penting sudah. Lama-kelamaan suaminya pusing, nggak bisa dapat, dia mencari yang lain. Dia mendapatkan istri yang baru, ya dia tenang. Dia nikmatkan istri yang baru. Karena istri yang lama sudah tidak mampu lagi. Disitulah tempatnya. Jadi perhatikan diri kita. Sepertiga apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita untuk istirahat. Pagi kita bekerja untuk istri dan anak. Pagi untuk memberikan makan dan sebagainya. Bukan pagi-pagi langsung dandan rapi-rapi, sudah siap, mobil langsung jalan. Semua masing-masing dengan laptopnya, dengan dirinya. Tidak seperti itu. Berikan makanan, berikan asupan yang lebih baik. Ketika sedang mau pergi, katakan, insya Allah, Allah melindungimu. Dengan seperti itu, membuat orang keluarga tersebut menyayangi istrinya dan ibunya. Pasti dia akan terfokus kepada ibunya. Pulang jam 5, jam 6, terus pulang sampai di rumah dengan sergapnya, langsung istirahat dulu. Setelah itu ada suami datang, sambut. Nah itu sepertiga itu yang menjadikan kehidupan kita. Kalau ini benar-benar terjadi, insya Allah kehidupan itu sudah tidak akan lagi. Apakah kita harus berhenti? Tidak. Memang sudah waktunya bekerja. Tapi kalau suami yang lebih, dia mempunyai pekerjaan yang lebih, punya lebih sedikit, kita berhenti, insya Allah itu lebih baik. Itu yang lebih baik kalau misalnya bisa berhenti melayani suami, melayani anak-anak, istirahat. Insya Allah itu yang lebih baik. Kalau kita mau bekerja. Tapi suami sudah punya istri, bagaimana? Ya, kita berunding, nggak apa-apa, sudah terlanjur. Udah terlanjur 2, ya sudah, kita nggak bisa, nggak boleh. Karena dia sudah menikah, ya sudah asik, ya, tapi tidak boleh berbeda. Itu yang paling penting. Nah sekarang sudah dilakukan seperti ini, bagaimana menetapkan hati yang lebih baik. Agar supaya tidak lepas semuanya. Kembalikan kepada pekerjaan sepertiga,
sepertiga. Insya Allah istri akan menjadi seorang yang soleha. Insya Allah. Kayaknya banyak yang protes deh. Kok enak banget sih laki-laki ya gitu. Ustadz Hussein kayaknya perlu ditambahin deh. Ustaz Abu Bakar tadi katakan, pada harta kita ini, kalau kita tidak keluarkan haknya, akan menjadi api yang membakar harta kita, juga akan membuat hidup kita ini bergelisah. Padahal orang yang suka berinfak di jalan Allah, baik dia membantu keluarga-keluarga dekatnya, tetangganya untuk perjuangan di jalan Allah, bukan berkurang. Setiap pagi malaikat datang di pagi hari sambil berdoa sebagaimana yang Rasulullah katakan. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah gantikan orang-orang yang berinfak. Wa a'ti mumsikan tarafa, hancurkan hartanya orang-orang yang menahan dan tidak berinfak. Apalagi pada saat ini saya jumpai di mana-mana tempat orang sedang mengalami kesulitan hidup. Yang tadinya kalangan menengah turun, sekarang menjadi kalangan di bawah. Pengusaha-pengusaha yang tadinya juga di atas, sekarang turun satu persatu. Karena roda ekonomi tidak berputar dengan benar. Kekayaan dikuasai oleh segelintir orang, mengakibatkan negara kita ini bagikan bahtera yang besar yang bisa setiap saat karam. Oleh karena itu, membantu sesama saudara kita dalam situasi saat ini amat penting. Membagikan beras, kebutuhan-kebutuhan pokok, atau memberikan bantuan untuk pendidikan, kesehatan. Banyak orang-orang di tengah-tengah kita yang kalau kita bantu, pintu surga akan terbuka lebih luas bagi kita. Langkah kita akan lebih ringan untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagi ibu-ibu ini yang sedang mengalami cobaan, kita tahu bagaimana perasaan seorang wanita di saat dia bekerja bersusah payah untuk suaminya menikah lagi. Tapi ingat, setiap musibah yang datang kepada kita terjadi atas izin Allah. Setiap perjalanan hidup kita pasti kita akan menghadapi rintangan, cobaan yang akan menentukan derajat kita atau menentukan juga kita orang-orang yang tidak berhak untuk menerima kedudukan yang mulia. Oleh karena itu jangan pernah kita dalam saat senang atau dalam saat susah lupa kepada Allah. Ingat, dunia tempat kita menjalani ujian, hari akhir tempat kita menerima balasan. Saat ini ibu bersama suami ibu, belum tentu di hari akhirat ibu bersama suami ibu. Kalau suami ibu tidak layak, ibu akan mendapatkan pendamping yang baru. Pria yang akan membahagiakan ibu kalau ibu beriman. Tapi kalau ibu tidak mempersiapkan bekal ibu untuk hari akhirat, bisa saja suami menuju surga, sedangkan ibu tak diizinkan untuk masuk. Jadi perhatikan bagaimana amal perbuatan kita ini bukan hanya dengan tolok ukur duniawi, materi yang membuat kita bergelisah pada saat dicoba, lupa diri pada saat diberikan kesenangan, tapi jadilah pribadi yang tegar. Kesenangan tidak melupakan, malah membuat dia bersyukur. Kesusahan membuat dirinya bertambah tegar dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dampingi di saat dia ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang mengeluhkan hal-hal yang kecil. Bagaimana yang dialami saudara kita di Gaza? Rumah yang dihancurkan, anak-anak yang mati di depan mata, istri, suami, mereka kesulitan untuk mendapatkan air minum. Bukan hanya demikian, bahkan mereka dikepung oleh saudara-saudara mereka negara Arab yang tidak peduli pada mereka. Bayangkan bagaimana perasaan mereka. Musibah ini amat besar bagi mereka, tapi mereka mengatakan walaupun musibah ini besar, dunia sesaat. Saya saksikan seorang ayah yang sedang mengkafani anaknya yang meninggal dunia, dengan senyum dikecup sang anak yang masih kecil, kemudian dikuburkan. Dia sedikit pun tidak berkeluh kesah. Kenapa? Karena yakin di hari akhirat nanti dia akan bertemu. Kematian anaknya justru menambahkan ganjaran buat dirinya dan ampunan dosa atas apa yang dialami. Jadi cobaan yang ibu alami, cobaan yang akan menghapuskan dosa ibu di saat ibu pasrah. Perbaiki yang kurang baik, luruskan yang bengkok, jadilah ibu sebagai istri yang betul-betul mulia.
Jangan dipengaruhi oleh sikap suami. Suami baik, ibu baik. Suami buruk, ibu juga melakukan hal yang buruk. Karena ibu akan dihisap dengan amal ibu, bukan dengan sikap suami. Suami akan dihisap oleh Allah sesuai dengan perbuatannya. Bisa-bisa ibu lenggang kangkung menuju surga, suami ibu ternyata tidak diizinkan untuk mendampingi ibu. Oleh karena itu yang paling utama dalam sikap kita selalu kaitkan, apakah perbuatan kita ini Allah ridha kepada kita atau tidak. Kalau Allah ridha, bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun berat pendakiannya, bersabarlah. Orang yang bersabar akan menerima ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hisab. Begitu juga ibu yang mendidik anak. Begitu anak tersebut mulai dewasa, bisa juga berumah tangga, kok kurang perhatiannya kepada ibu. Nah, di sini ibu coba beristighfar pada Allah. Karena dulu kurang mendidik anak tersebut untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang tua saya jumpai, Ustaz Abu Bakar, Mbak Nuning, penekan kepada anak-anak itu soal apa? Pendidikan. Dari mulai pre-sekolah sudah dikursuskan. Kemudian dia cerita, anak saya sudah pandai begini, anak saya sudah pandai berbahasa Inggris. Kalau ditanya mengenai Tuhannya, dia menggeleng-gelengkan kepala. Tapi kalau diajak berbahasa Inggris, bahkan pada masa-masa TK bahasanya sudah lancar luar biasa. Dia persiapkan anaknya untuk dunia yang fana, tapi dia tidak siapkan untuk menghadapi hari akhirat yang kekal dan abadi. Mudah-mudahan ini bukan hanya nasihat yang diperuntukkan untuk orang yang bertanya, tapi untuk ikhwan akhwat, termasuk untuk diri saya sendiri. Setiap saya berbicara, pertama-tama saya tunjukkan pada diri sendiri. Karena kita semua orang yang sedang menjalani ujian. Maka mari saling mendoakan, mari bersama-sama kita mohon pada Allah untuk meneguhkan hati kita dalam iman Islam dan selalu berbuat ihsan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Husein, Ustaz Abu Bakar Wajah, Mbak Haja Nur Nuning. Yang penting adalah perbaiki komunikasi antara keluarga dan jaga hubungan baik kepada Allah. Baik, saya Muhammad Krisna dan juga Atef Setiabudi, juga Algi, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.